Refleksi bela negara. Dr. honoris causa Susi Pujiastuti adalah seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo tahun 2014 hingga 2019. Menteri Susi Pujiastuti terkenal dengan jargonnya tenggelamkan. Selama menjabat, Susi dikenal sangat giat dalam memberantas penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing di Laut Indonesia. Beliau tak segan-segan memerintahkan penenggelaman kapal, terutama milik asing, yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Dalam rentang waktu November 2014 hingga Agustus 2018, sebanyak 488 kapal pencuri ikan ditenggelamkan. Selain penenggelaman kapal, komitmen Susi dalam perlindungan sumber daya kelautan juga ditunjukkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik. Kedua alat tangkap tersebut dinilai dapat merusak lingkungan. Setahun kemudian, Susi juga menerbitkan surat edaran mengenai pembatasan penggunaan alat penangkapan ikan cantrang di wilayah pengelolaan perikanan negara Indonesia. Cantrang merupakan alat tangkap yang bekerja dengan menebar jaring yang sudah diikat dengan tali selembar secara melingkar, kemudian ditarik ke arah kapal sehingga kantong jaring yang berisi ikan-ikan bisa terangkat. Penggunaan tali selambar yang panjang menyebabkan jaring cantrang menyapu dasar lautan sehingga merusak ekosistem dasar laut. Selain itu, cantrang juga menarik ikan-ikan kecil maupun biota laut yang bukan target penangkapan. Selama menjabat, Susi juga mengeluarkan larangan ekspor benih lobster. Susi beralasan ekspor benih lobster akan membuat kerusakan ekologi karena permintaan dari luar negeri yang sangat tinggi menyebabkan eksploitasi besar-besaran. Selain itu, ekspor benih lobster juga hanya akan menguntungkan petambak negara lain karena harganya sangat tinggi saat dewasa. Dalam kiprah karirnya, Menteri Susi Pujiastuti telah mendapat banyak penghargaan. Di antaranya adalah Purwa Citra Priangan Award untuk peningkatan kehidupan nelayan dari pikiran rakyat tahun 2004. Pelopor wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat tahun 2004. Pelopor ekspor ikan laut dari Gubernur Jawa Barat tahun 2003, Young Entrepreneur of the Year dari Ernst & Young Indonesia tahun 2005, Metro TV Award for Economics tahun 2006, Tokoh Wanita Inspiratif Penggerak Pembangunan dari Gubernur Jawa Barat tahun 2008, Sofyan Ilyas Awards dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2009, Indonesian Small and Medium Business Entrepreneur Awards dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2010, Awards for Innovative Achievement, Extraordinary Leadership and Significant Contributions to the Economy APEC tahun 2011, memperoleh gelar Kanjeng Ratu Ayu Susi Pujiastuti Ningrat dari Keraton Surakarta Hadiningrat tahun 2015. Perempuan pertama yang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI tahun 2015. Serta masih banyak lagi penghargaan yang beliau dapatkan. Nilai keteladanan bela negara. Nilai keteladanan bela negara yang dapat kita ambil dari Menteri Susi Pujiastuti adalah
cinta tanah air, yakni menjaga tanah dan pekarangan seluruh ruang wilayah Indonesia. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, juga bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Selanjutnya, yakni sadar berbangsa dan bernegara, yaitu berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsanya, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Selanjutnya, yakni rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, gemar membantu sesama warga negaranya yang mengalami kesulitan, juga yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Dan selanjutnya adalah kemampuan awal bela negara, yakni memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga, dan senantiasa menjaga kesehatannya. Penerapan keteladanan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai PNS. Penerapan keteladanan yang dapat kita ambil dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai PNS adalah: yang pertama, cinta tanah air, yakni mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Sesuai peran dan tugas masing-masing, ikut menjaga seluruh ruang wilayah Indonesia dari berbagai ancaman. PNS harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat dalam menunjukkan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia, selalu berupaya untuk memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara melalui ide-ide kreatif dan inovatif, serta selalu mengutamakan produk-produk Indonesia. Selanjutnya, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, berpikir, bersikap, dan berbuat yang sesuai peran, tugas, dan fungsi PNS, sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing, ikut berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Selanjutnya, yakni rela berkorban untuk bangsa dan negara, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai tugas dan fungsi masing-masing, selalu berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan menjadi pionir pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan nasional, selalu ikhlas membantu masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi yang penuh dengan kesulitan, selalu yakin dan percaya bahwa pengorbanan sebagai PNS tidak akan sia-sia. Selanjutnya, yakni kemampuan awal bela negara, yakni memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan iptek, senantiasa menjaga kesehatan baik fisik maupun psikis, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, serta selalu menjaga kebugaran dan gemar berolahraga.
Demikian yang bisa saya sampaikan untuk refleksi bela negara dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.